dari Bapak Harold Taibenu. Maafkan kalau salah membaca. Shalom Pak Pendeta. Mau bertanya, umur berapakah Ayub dan istrinya setelah pulih dari sakitnya dan akhirnya diberkati dengan berkat melimpah oleh Tuhan termasuk mendapatkan anak-anak atau keturunan? Mohon penjelasan Pak Pendeta. Silakan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Harold Taibenu. Kalau mau bertanya, kalau kita bertanya tentang berapakah usia Ayub dan istrinya setelah Ayub pulih dari sakitnya, maka nampaknya agak sulit kita mendapatkan data-data dari dalam Alkitab. Sejauh yang Alkitab informasikan tentang usia Ayub atau informasi sehubungan dengan usia Ayub adalah yang terdapat di dalam Ayub pasal yang ke-42, Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Boleh tolong dibacakan ayat ini, Ellen atau Jeffrey? Sorry Pendeta, di Ayub berapa tadi? Ayub 42 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ayub 42 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Terima kasih. Jadi yang diinformasikan dalam kitab Ayub adalah berapa tahun lagi ia hidup setelah ia pulih. Tapi waktu itu usianya berapa tahun kita tidak tahu. Jadi Alkitab hanya katakan sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Lalu matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah, bahasa atau perkataan yang digunakan ini mirip seperti gambaran yang diberikan kepada bapak-bapak yang dituliskan di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Coba kita buka Kejadian pasal yang ke-5, karena tadi dikatakan berapa tahun lagi ia masih hidup, lalu kemudian ia mati. Kejadian pasal yang ke-5, coba kita baca ayat yang Kejadian 5 ayat keberapa, Pastor? Ayat yang sebentar, kita baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kanan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Ya, di sini disampaikan berapa lama lagi usia Enos setelah dia memperanakan Kenan. Jadi dikasih tahu dia masih hidup 815 tahun. Lalu kemudian ia mati dan dikasih tahu usianya. Perbedaannya dengan Ayub adalah Ayub tidak dikasih tentang Ayub tidak diberitahukan kepada kita berapa usianya pada waktu anak-anaknya lahir, tapi hanya diberitahukan berapa lama lagi dia hidup, lalu kemudian dia mati. Akan tetapi gambaran tentang usia seseorang, yaitu berapa lama lagi ia hidup, lalu kemudian ia mati, itu hanya terdapat di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-5 maupun Kejadian pasal yang ke-11. Mungkin kita ambil satu atau dua contoh lagi untuk memberikan gambaran
kepada kita. Coba kita baca Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-32. Di sana tentang Nuh dikatakan, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Lalu kemudian pasal yang ke-9, ayat yang ke-38 mengatakan, pasal 9, ayat yang ke-28, saya mengatakan, dan Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Jadi setelah sebuah peristiwa besar dalam hidup Nuh, yaitu peristiwa air bah, disampaikan kepada kita berapa tahun lagi Nuh itu hidup. Lalu kemudian ia mati. Demikian juga dengan Ayub, setelah suatu peristiwa besar dalam kehidupannya, di mana dia kehilangan segala sesuatu, bahkan ia sakit hampir mati. Namun kemudian ia dipulihkan kembali, diberitahukan juga kepada kita berapa tahun lagi usianya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa walaupun ini tertulis dalam kitab Ayub, tapi Ayub adalah seorang tokoh yang hidup sejaman dengan para bapa yang dituliskan di dalam kitab Kejadian. Mungkin tidak sejaman dengan Enos atau tidak sejaman dengan Nuh, paling tidak setelah zaman Nuh, mungkin sebelum zaman Abraham atau sekitar itulah Ayub itu hidup. Buktinya adalah dalam Kejadian pasal yang ke-11 juga, kalau kita baca mulai ayat yang ke-10 dan selanjutnya, coba saya baca ayat yang ke-10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arfaksad 2 tahun setelah air bah. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arfaksad, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Tidak dikatakan lagi kepada kita sampai usia berapa dia mati, atau usia kematiannya tidak disebutkan, tapi hanya disebutkan berapa lama lagi ia hidup. Mungkin tentang Arfaksad. Arfaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, lalu ia memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi tidak dikasih tahu lagi usianya berapa pada waktu ia meninggal dunia. Sama dengan Ayub, hanya dikasih tahu berapa tahun lagi ia hidup setelah suatu peristiwa besar yang menimpa dia, tapi tidak diberitahukan lagi berapa tahun usianya pada waktu ia mati. Jadi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 10 Kejadian 11 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-26, maka usia Ayub itu kalau boleh kita perkirakan itu kurang lebih sama dengan beberapa tokoh atau bapa di dalam Alkitab yang dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ini. Karena patokannya berapa tahun lagi ia hidup setelah ia mengalami suatu peristiwa yang besar dalam kehidupannya. Setelah zaman Musa, lalu kemudian zaman raja-raja dan selanjutnya, maka usia manusia makin berkurang. Ayub hidup di zaman di mana usia manusia masih mencapai 200, 300 atau 400 tahun seperti yang dituliskan dalam Kejadian pasal yang ke-11. Hanya itu informasi yang kita dapat, tapi tentang berapa usianya begitu ia pulih kita tidak tahu. Terima kasih.